Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kontestasi pemilu 2024 sejatinya akan digelar beberapa bulan lagi dan tepat pada tanggal 14 Februari 2024. Dan sehingga perlu kita ketahui terkait kesiapan dan persiapan dari berbagai sektor maupun pihak yang terkait untuk penyelenggaraan pemilu ini agar dapat sukses dan juga berjalan dengan penuh hikmat nantinya. Nah, kalau kita terkait tentang pemilu ini, sudah seyogianya kita paham akan ada namanya bacalek. Lantas, kalau kita kaitkan terhadap bacalek ini selalu didominasi oleh kaum pria, dan seperti apa pula kalau kita kaitkan terhadap bacalek perempuan? Apakah terwakilan bacalek perempuan ini hadir dalam setiap kontestasi pemilu, mengingat bahwa terapan 30% ruang representatif perempuan sebagai bacalek ini perlu untuk kita dapatkan ataupun kita ketahui. Nah, untuk hal ini kita akan bahas dalam kaitan Sumut Menyapa Kupas Tuntas hari ini, yakni terkait keterwakilan perempuan sebagai bacalek. Nah, hal ini perlu juga kita ketahui terkait tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023 lalu sudah terjadi yang namanya registrasi ataupun pendaftaran bacalek ini, dan disusul 15 Mei hingga 23 Juni 2023 nantinya akan menjadi periode untuk tahapan verifikasi dokumen para bacalek ini yang dilakukan oleh KPU nantinya. Dan seperti apakah yang dimaksud dengan keterwakilan perempuan sebagai bacalek? Tentu saja bersama saya Muhammad Azrul Nasution kita akan diskusikan hal ini dalam program Sumut Menyapa, dan tentu telah hadir bersama saya seorang narasumber yang sangat hebat dan kompeten akan hal ini. Tentu saja di samping saya ada Ibu Nana Miranti selaku Komisioner KPU Medan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Nana, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat sore, alhamdulillah kabar sehat. Kabar sehat ya Bu, sibuk sekali nampak hari ini Bu? Iya, sibuk tahapan lah ya. Sibuk tahapan. Namanya Baik. sudah dekat tahapan pasti makin sibuk. Baik, dan untuk itu pemirsa kami harap partisipasi Anda untuk bisa bergabung di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Baik, tadi tema kita adalah keterwakilan perempuan sebagai bacalek. Tadi saya informasikan bahwa rangkaian pemilu ini dimulai dari tanggal 1 Mei sampai 14 Mei ini adalah pendaftaran bacaleknya sendiri. Lantas kalau kita kaitkan Ibu keterwakilan perempuan sebagai bacaleknya ini sebagai temanya supaya langsung representatifnya kepada masyarakat, ini seperti apa sih sebenarnya kehadirannya di tengah-tengah masyarakat kita ini? Kalau masih tahapan bacalek itu pasti keterwakilan perempuan selalu terpenuhi ya, seperti kita ketahui bersama bahwasannya ada ketentuan affirmative action terhadap keterwakilan perempuan di ranah publik, termasuk di dalam bidang politik seperti itu. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap partai politik yang ingin mengajukan bacaleknya itu wajib ada keterwakilan 30% perempuan. Jadi kalau seandainya tidak terpenuhi, maka KPU baik secara berjenjang, KPU RI untuk DPR RI, KPU Provinsi untuk DPRD Provinsi, termasuk KPU Kota Medan untuk DPRD tingkat Kota Medannya itu wajib mengembalikan gitu supaya terpenuhi 30%. Kalau sampai titik ini keterwakilan perempuan masih aman karena ada regulasi tegas yang mewajibkan setiap partai politik untuk mengusung keterwakilan 30% dan itu harus ditaati. Regulasi tegas itu apakah yang harus memenuhi untuk kuota 30% terhadap perwakilan dari perempuan sendiri, itu yang dimaksud Anda? Iya. Baik, lantas kalau kita kaitkan terhadap pemilu yang siogianya akan berlangsung di 2024 ini, apakah ada perbedaan tahapan khususnya untuk memasukkan keterwakilan perempuan sebagai bacalek ini sendiri nantinya, Bu? Kalau perbedaan khusus terkait tahapan tidak ada ya, hanya saja kalau regulasi yang terbaru mungkin kemarin sempat hangat didiskusikan itu terkait dengan persentase. Persentase. Iya, misalnya 30% kalau bilangan komanya itu 3,2 misalnya itu dibulatkan ke bawah, kemudian kalau 3,6 itu baru dibulatkan ke atas. Kalau regulasi yang dulu itu kan selama 3, sekian itu semua dibulatkan ke atas. Itu yang kemarin agak berpolemik gitu kan, karena kalau di undang-undang itu kan hanya ada penegasan 30%-nya saja. Sedangkan detailnya itu cara menghitungnya itu seperti apa itu kan diatur di dalam peraturan KPU dan juknisnya KPU seperti itu. Itu yang kemarin sempat ramai kan didiskusikan. Kemudian ada rapat bersama antara DKPP, KPU, dan Bawaslu yang memutuskan bahwa itu akan direvisi. Namun sampai hari ini kami masih mengikuti regulasi yang lama, dalam hal ini PKPU dan Juknis gitu.
Jadi kalau tahapan secara detail yang lain tidak ada perbedaan yang signifikan sekali seperti itu. Baik, sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan. Sejatinya pemirsa menarik sekali topik ini dan juga perbincangan ini kita hadirkan ke hadapan Anda. Dan tentunya sebenarnya kita menghadirkan dari Ketua KPU Sumut yang siogianya akan hadir juga berdampingan dengan Ibu Nana, namun ada kendala dalam hal kegiatan yang berlangsung dengan Ibu yang terkait. Jadi sehingga Ibu terkait tidak hadir untuk memenuhi undangan kita. Namun kita akan tetap melakukan show ini must go on dan tentunya kita akan mendiskusikan lagi terkait keterwakilan perempuan sebagai bacalek ini. Bu, kalau kita mengingat bahwa yang saya dapat referensi dimulai dari tahun 99 ya Bu, hingga 2014 2019 juga bahwa persentase keterwakilan perempuan ini nampak meningkat dan kalau yang paling meningkatnya di 2019 adalah sekitar 20 persentasenya. Dan apakah nantinya setelah dilakukan pemilu ini mungkin Anda memiliki general description akan meningkat pula dari tahun-tahun sebelumnya? Itu mungkin kalau persentase secara nasional ya referensinya. Tapi karena ini kita di tingkat Kota Medan, ranahnya Medan affirmative action atau regulasi terkait dengan keterwakilan perempuan 30% atau diskusi-diskusi publik terkait keterwakilan perempuan sampai detik ini sih belum terlalu signifikan memberikan efek keterwakilan perempuan. Contohnya saja misalnya untuk di DPRD Kota Medan dari pemilihan langsung 2004, 2009, kemudian 2014 dan 2019 itu juga tidak terlalu meningkat secara signifikan. Target 30% itu jauh karena di 2004 misalnya dari 45 kursi yang diperebutkan itu hanya ada 4 keterwakilan perempuan. Kemudian di 2009 itu memang meningkat 50 kursi, meningkat juga tapi hanya sedikit, naik 12%. Sekitar 6 kursi. Kemudian di 2014 begitu. Malah di 2014 sempat menurun satu kursi. Iya. Satu kursi itu ada 5 kursi yang ada keterwakilan perempuannya. Alhamdulillahnya di 2019 meningkat lagi menjadi 6 kursi. Jadi tidak terlalu fluktuatifnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu jauh, ya. Menyenangkan bagi perempuan gitu. Hanya naik dari 4, 6, kemudian 5 dan 6 kursi. Padahal kalau kita tarik ke belakang, yang menentukan keterwakilan ini kan adalah pemilih, gitu ya kan. Pemilih sendiri ini rata-rata hampir setiap pemilu itu baik itu jumlah penduduk dan jumlah daftar pemilih tetap itu juga mayoritas itu perempuan gitu. Pasti. Contohnya aja kita memang saat ini belum menetapkan daftar pemilih tetap karena nanti baru dilakukan di tanggal 21 Juni. Tahun 2023 ini, tapi saat ini kita sudah masuk daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan kita ini 1,8 pemilihnya, 51%-nya itu perempuan, gitu. Dan 2019 flashback ke belakang itu juga pemilihnya mayoritas perempuan, gitu. Maksudnya lebih dari 50% itu perempuan, tapi kan efeknya terhadap keterwakilan perempuan juga belum berpengaruh sekali ya. Begitu berpengaruh. Dan sepertinya gambaran itu juga yang terjadi saat ini dan ini menjadi tantangan buat bacalek-bacalek yang nantinya ditetapkan menjadi caleg dari kalangan perempuan ini untuk berjuang lebih ekstra mungkin ya dibandingkan dengan bacalek pria. Gitu. Nah Ibu, kalau kita berkaitan tentang bacalek perempuan ini, banyak sekali stereotip yang hadir kepada keterwakilan perempuan ini. Beberapa yang saya ketahui bahwa banyak sekali stereotip yang dibangun adalah terkait lemahnya perempuan ini dikarenakan mungkin pada fisik, gender, usia, dan bahkan sosial kultural mereka yang tidak mendukung. Nah, apakah hal ini menjadi pengaruh untuk minimnya keterwakilan bacalek perempuan hadir dalam kontestasi pemilu? Kalau Anda melihat selaku Ketua KPU. Mohon izin, anggota KPU Kota Medan. Iya, untuk keterwakilan perempuan seperti yang disampaikan tadi sangat berpengaruh ya. Ada beberapa faktor sebenarnya mempengaruhi. Bisa jadi dari internal dan eksternal. Internal itu mungkin kapasitasnya perempuan gitu. Maksudnya karena mungkin kita orang ketimuran,
sifat malunya lebih dominan gitu. Kita pun diajarkan perempuan itu harus pemalu dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu penyebab yang banyak perempuan yang punya kapasitas tapi tidak memiliki kepedean untuk mengajukan diri sebagai bacalek atau tokoh-tokoh di ranah publik seperti itu. Jadi itu salah satu penyebabnya, sehingga mungkin kepedean perempuan ini yang harus ditumbuhkan gitu supaya mau berkecimpung di ranah politik termasuk menjadi bacalek pada pemilu tahun 2024 ini. Kemudian juga banyak yang masih meragukan kapasitas kan karena dominannya laki-laki yang berkecimpung di ranah politik, perempuan lebih jarang, jadi juga masyarakat lebih menganggap perempuan ini tidak memiliki kapasitas yang mumpuni. Kemudian faktor yang pertama dari internal, eksternal juga ada. Eksternal itu bagaimanapun kita ini kan budaya patriarki ya. Setuju. Iya. Secara tidak sadar meskipun kita menggaungkan semuanya sudah setara, Gender equality harus setara ya. Betul, betul. Tapi di dalam bawah sadar kita pasti masih ada nih, kita lebih percaya yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki gitu ya kan. Jadi itu juga salah satu faktor, baik itu di rumah tangga maupun di ranah publik gitu. Jadi bisa jadi karena kita sifatnya patriarki ini yang menjadi juga salah satu faktor mungkin kepercayaan pemilih kenapa tidak bisa menjatuhkan pilihan ke bacalek atau caleg nantinya yang dari perempuan, mungkin karena itu juga bisa jadi seperti itu. Kemudian juga yang lainnya dari partai politik sendiri gitu. Ruangnya ya kan. adalah partai politik sendiri. Mungkin kalau bisa mungkin ruang yang diberikan untuk bacalek perempuan ini lebih luas seperti itu. Kemudian tidak hanya bersifat sementara tapi harus ada kaderisasi yang lebih panjang, karena bagaimanapun yang lebih lama berkecimpung di ranah politik itu kan lebih banyak bapak-bapaknya nih, kaum prianya mungkin sudah terbiasa. Jadi untuk memicu kaum ibunya mungkin lebih diperbanyak pelatihan seperti itu, diperbanyak peningkatan SDM-nya seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, sepakat tadi yang dibilang oleh Masnya. Baik, kalau kita kaitkan tadi Ibu juga mengatakan bahwa terkait ruang wadahnya adalah partai politiknya sendiri. Nah, kalau kita kaitkan terhadap hadirnya perempuan dan juga hadirnya dari kaum pria ini untuk saling bersinergi, berkompetisi lah katakan dalam pemilu ini, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari kaum perempuan ini agar bisa keterwakilannya ini hadir dalam kontestasi ini benar-benar dapat dilihat oleh masyarakat bahwa tidak hanya pria yang harus menjadi pemimpin pada saat ini, harus juga wanita harus bisa. Selain wanita pastinya akan memberikan yang namanya hak-hak wanita, mereka katakan ada hal-hal yang lain mungkin yang substantif nilainya Bu kita ketahui. Iya, mungkin ruang untuk menunjukkan eksistensinya mungkin diperbanyak ya untuk Seperti perempuan ya. Misalnya saja diberi kepercayaan untuk mengelola acara apa yang lebih besar gitu. Itu kan juga bisa membawa bahwasannya nama yang bersangkutan bahwasannya dia memiliki kemampuan kalau diberi tanggung jawab seperti itu. Mungkin lebih ke hal-hal yang nyata gitu, tidak hanya slogan tapi hal-hal yang nyata diberi ranah ke perempuan. Kemudian juga mungkin pelatihan-pelatihan lebih diperbanyak, diarahkan mungkin sebenarnya isu-isu apa yang menarik untuk dibawa ke masyarakat sehingga simpatik masyarakat terhadap bacalek-bacalek ini juga, bacalek perempuan khususnya juga lebih tinggi seperti itu. Jadi mungkin lebih membuka ruang yang lebih besar bagi bacalek-bacalek perempuan atau tokoh-tokoh perempuan yang ingin terlibat di ranah publik, tidak hanya politik gitu, untuk menunjukkan implementasi atau kemampuannya gitu seperti apa gitu. Kalau Anda melihat selaku Komisioner KPU Medan ini untuk bacalek perempuan sendiri yang hadir di Kota Medan ini antusiasmenya seperti apa dan mungkin eksistensi mereka ini didukung dengan edukasi mereka yang mampu, mumpuni atau seperti apa, maka mereka berhak untuk mendaftarkan diri. Kalau dilihat kapasitas atau kemampuan, sepertinya perempuan-perempuan di Kota Medan cukup mumpuni ya, karena kita jumlahnya cukup besar, kemudian fasilitas cukup terpenuhi sehingga informasi juga bisa didapatkan dengan cara yang lebih maksimal, tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Jadi sebenarnya kalangan perempuan di Kota Medan ini kalau ditanya SDM-nya seperti apa, kalau menurut saya ya, karena perlu juga dilakukan penelitian lebih lanjut gitu. Tapi kalau menurut saya sepertinya SDM-nya sudah cukup bagus. Hanya saja mungkin tingkat kepercayaan atau kesempatan yang diberikan itu yang harus lebih diperluas gitu. Mungkin sebagai pemilih mungkin tidak ada salahnya mungkin untuk lebih meneliti
bacalek-bacalek atau caleg perempuan ini ke depannya untuk diberi kepercayaan untuk duduk mewakili kita di parlemen nantinya, seperti itu. Mungkin hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan gitu. Karena kalau ditanya sudahkah lebih baik SDM perempuan di Kota Medan, saya rasa sudah cukup mumpuni bisa bersaing dengan laki-laki seperti itu. Meskipun kembali lagi saya bilang harus ada penelitian lebih detail gitu untuk membuktikan hal-hal yang saya sampaikan seperti itu. Tapi secara kasat mata kita bisa lihat kan setiap perempuan yang diberi kesempatan biasanya bisa mempertanggungjawabkan hal yang sudah diputuskannya atau sudah didapatkannya seperti itu. Jadi itu salah satu faktor mungkin yang menurut saya SDM perempuan tidak ada kalahnya dengan SDM laki-laki seperti itu. Baik. Mudah-mudahan saya nggak diserang laki-laki. Baik, tidak dong. Kita hanya membuka untuk perspektif luas kita bahwa keterwakilan perempuan sebagai bacalek ini juga perlu dalam hal untuk menyuarakan aspirasi sesama perempuan, dan juga tidak hanya seperti itu yang saya maksud adalah general deskripsinya bisa juga menyuarakan hak-hak untuk kesetaraan gender. Kalau Anda melihat bahwa kita berbicara keterkaitan perempuan sebagai bacalek ini, apakah selama ini gender equality dalam politik ini sudah berjalan baik atau lebih baik pula nantinya Bu, dalam Kota Medan ini? Iya, kalau itu bisa dilihat dengan hasil ya, sepertinya baik atau tidak baiknya. Sebelum-sebelumnya hasilnya seperti apa? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi dari keterwakilan perempuan kan belum begitu memenuhi seperti itu. Padahal dari sisi pemilih lebih banyak perempuannya seperti itu. Dari hasil itu sepertinya sudah bisa dibaca oleh masyarakat umum seperti apa balance-nya antara laki-laki dan perempuan dalam hal keterwakilan perempuan di ranah politik seperti itu kan. Padahal kita ketahui bersama pesta demokrasi ini tuntutannya untuk keadilan. Setuju. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ini tidak hanya bicara tentang laki-laki dan perempuan, tapi sebenarnya ini berbicara tentang keadilannya gitu. Jadi kalau selama ini kan mau tidak mau memang lebih dominan prianya gitu daripada perempuannya. Makanya perlu ada keadilan supaya balance, adalah regulasi terkait keterwakilan perempuan, affirmative action. Yang ini terus diperjuangkan. Meskipun kalau kita flashback ke belakang, ini sebenarnya regulasi terkait keterwakilan perempuan ini kan sudah cukup lama digaungkan ya. Tidak hanya pemilihan langsung tahun 2004 saja, tapi sudah jauh-jauh hari, bahkan di pemilu perdana kita tahun 1955 itu sudah mulai digaungkan. Hanya saja mungkin gerakannya masih lambat seperti itu. Ini yang mungkin perlu didorong terus, dan ini sebenarnya tidak hanya di Kota Medan khususnya, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia juga harus ada representatif betul. Ruang bagi perempuan untuk bisa menyuarakannya ya Bu ya. Baik, nah pemirsa, kalau kita berbicara terkait keterwakilan perempuan sebagai bacalek ini, yang mana kita ketahui mereka juga memiliki kapasitas dan juga antusiasme untuk bisa menyuarakan hak perempuan dan juga menyuarakan hak-hak untuk mendapatkan keadilan demi terwujudnya kemajuan bangsa ini. Sesaat lagi kami akan bicarakan hal ini dalam Sumut Menyapa. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Sumut Menyapa, khususnya dalam segmen Kupas Tuntas dengan tema menariknya yakni keterwakilan perempuan sebagai bacalek. Untuk itu pemirsa, kami harapkan kehadiran Anda di telepon interaktif kami di 0811 61 00 386. Kalau kita berbicara terkait tentang pemilu, pasti hal-hal yang berkaitan pesta demokrasi rakyat ini wajib untuk kita ketahui siapakah calegnya, siapakah yang lebih mendominasi, dan bahkan wanita harus juga ikut serta karena menurut undang-undang yang diberlakukan ada ruang perempuan yakni kuotanya sebesar 30% secara nasional. Kalau untuk di kabupaten dan kota ini seperti apa nanti mekanismenya atau persyaratan apa saja mungkin yang diperlukan bagi wanita di luar sana yang ingin ataupun nantinya yang menjadi bacalek ini untuk kita ketahui. Ibu, kalau kita berbicara terkait tentang bacalek perempuan ini, apakah yang menjadi persyaratan-persyaratan utama? Haruskah memiliki edukasi yang tinggi atau seperti apa hingga bisa untuk menjadi keterwakilan perempuan sebagai bacalek?
Kalau secara syarat tidak ada perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif gitu. Usianya 21 tahun, setia kepada Pancasila, bisa membaca, warga negara Indonesia seperti itu. Jadi tidak ada hal yang spesifik gitu yang membedakan antara bacalek perempuan dengan bacalek laki-laki seperti itu. Semuanya sama, tidak ada perbedaan. Untuk edukasinya? Iya, untuk edukasi juga sebenarnya ini edukasi ke Iya, calonnya sendiri. Ya seperti yang saya sampaikan tadi mungkin ya, karena selama ini ada anggapan bahwasannya politik atau ranah publik ini lebih dominannya laki-laki, memang sih rata-rata kok perempuan ini kan lebih jarang mau berkecimpung di ranahnya politik atau ranah publik seperti ini gitu. Mereka lebih mungkin lebih senang itu berkecimpung di balik layar, di belakang meja, kerja yang sudah pasti, mungkin seperti ya kantoran seperti itu ya. Mungkin itu yang menjadi salah satu juga faktor kenapa perempuan-perempuan ini lebih jarang terlibat di politik atau di ranah publik seperti itu. Mungkin kalau secara edukasinya itu tadi seperti yang saya sampaikan perlu ada mungkin tidak hanya partai politik, tadi saya bilang juga partai politik, tapi juga stakeholder atau pemangku kepentingan lain juga perlu ada mungkin pendidikan khusus terhadap perempuan untuk mau lebih banyak terlibat di ranah-ranah publik seperti itu. Memang karena balik lagi ke belakang ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin karena kita orang timur, sifatnya patriarki, rasa malu itu mungkin lebih besar ya, lebih tinggi. Jadi daya dorong kita untuk memacu perempuan ini mau show off atau terlibat di ranah publik dan politik mungkin harus lebih besar gitu, harus lebih kencang supaya juga keterlibatan mereka di partai politik, kemudian di ranah publik dan lain sebagainya itu juga lebih besar seperti itu. Baik, benar sekali untuk kita perbincangkan. Ibu, juga saya ingin mengetahui sekali selaku komisioner KPU Medan yang hingga saat ini menjadi tim verifikator ya Bu, untuk memverifikasi terkait dokumen-dokumen dari Bacalek sendiri. Adakah yang mungkin menjadi perbedaan yang bisa dilihat bahwa satu Bacalek perempuan ini bisa untuk menggait dari pemilihnya nanti yang juga kaum perempuan? Kalau itu nanti mau ceritanya pasca ya, setelah pada saat kampanye dan lain sebagainya itu baru cerita untuk menggait kaum pemilih. Gitu. Untuk sekarang yang kita verifikasi itu kan masih secara administrasi aja. Misalnya kita melihat apakah usianya memang sudah 21 tahun. Kalau dilihat sampai saat ini antara bacalek perempuan dan pria itu sama, misalnya tingkat status. Ada tidak bacalek, karena kan untuk tingkat pendidikan itu kan SMA sederajat. Ada tidak bacalek yang diajukan ini yang punya gelar sarjana? Ada, sama juga seperti bacalek laki-laki. Kemudian ada nggak yang S2 juga ada seperti itu. Jadi dari sisi itu kita bisa lihat sama sebenarnya, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Jadi untuk tahapan ini masih aman lah, masih stay gitu. Mungkin yang menjadi persoalan atau yang menjadi PR kita bersama nanti pasca ini gitu. Pasca ini tadi ya bacaleknya harus lebih ekstra menunjukkan eksistensinya bahwasannya saya ini mampu loh untuk mewakili masyarakat atau pemilih saya nantinya untuk menyuarakan duduk di parlemen untuk menyuarakan aspirasi mereka, mungkin itu. Kemudian merubah struktur atau pola pikir masyarakat supaya mungkin tidak hanya menjatuhkan pilihan kepada kaum pria tapi juga bisa mempercayai kaum wanita untuk bisa mewakili mereka seperti itu. Jadi PR besarnya sih mungkin meskipun harus dipersiapkan sejak dini ya, tapi mungkin yang lebih nampak itu nanti pasca penetapan caleg dan saat-saat kampanye di mana kita mungkin caleg-caleg ini mulai menjumpai masyarakat, menarik simpati dan lain sebagainya, mungkin nanti di situ ya baru nampak kerja ekstra perempuan itu memang harus lebih besar. Lebih besar lagi untuk menggait hati para pemilihnya yang tidak hanya untuk perempuan tapi bisa juga pemilih dari pria tersebut. Baik, lantas Bu, kalau juga ingin saya mewakili dari perempuan yang ada di rumah sana yang ingin mengetahui sejatinya kalau kita kaitkan ada beberapa referensi dan juga tagline dari beberapa media mengatakan politik berhubungan perempuan itu seperti apa? Kalau Ibu yang mengetahuinya nantinya.
politik berhubungan hubungan dengan perempuan yang biasanya kan dominasinya adalah kaum iya, pria. iya, seperti tadi saya sampaikan sebenarnya politik ini kita kan bukan hanya bicara laki-laki perempuan atau kalau politik ini kita lebih cerita tentang pesta demokrasi lah yang paling dekat ya, pemilu tahun 2024 ini. Ini kan ceritanya tentang keadilan nih, kita nuntutnya keadilan gitu antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi hubungannya di situ, kemudian yang lebih dominan tidak hanya dari jumlah penduduk, kemudian dari jumlah pemilih juga kan yang dominan perempuan. Jadi ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasannya aspirasi-aspirasi perempuan ini kan akan lebih baik kalau diwakilkan oleh perempuan juga. Sesama gender. Iya, betul. Jadi akan lebih mudah dipahami kebutuhan perempuan itu apa saja sih, seperti itu. Jadi ya hubungannya itu tadi, kalau misalnya politik dengan perempuan ya bukan hanya bicara soal gender, tapi kita juga bicara tentang keadilannya. Supaya ranahnya politik ini yang biasanya sifatnya kan biasa orang memandangnya politik itu keras. Setuju. Gitu. Persaingannya kuat gitu kan. Jadi harapannya dengan adanya perempuan masuk itu bisa lebih dinetralkan seperti itu. Jadi ya hubungannya ke sana. Bukan hanya bicara laki perempuan itu terlalu gender nanti ya. Tapi juga seperti yang saya sampaikan tadi ya terkait dengan keadilannya, kemudian perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Meskipun mau tidak mau laki-laki dan perempuan itu pasti memiliki perbedaan ya. Tapi cara perlakuannya kan bisa disamakan seperti itu. Baik, wow, saya sangat terkesima kali atas penjelasan Ibu ini yang bahwa perspektif di luar sana bahwa politik berhubungan perempuan itu sebenarnya harus dibangun juga ya Bu, karena untuk bisa katakanlah menyuarakan kebijakan-kebijakan yang terjadi ini harus juga melibatkan perempuan sendiri. Kalau berbicara terkait tentang bacalek perempuan ini, kita melihat bahwa tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri sudah banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang bisa untuk menjadi pemimpin dunia. Nah, kita kembali lagi terkait hal ini kepada Kota Medan khususnya yang akan kita bahas kalau melihat upaya peningkatan apa sih yang sebenarnya harus dilakukan mungkin dari partai politiknya sendiri, dari bacaleknya sendiri, ataupun pendukungnya ini untuk bisa benar-benar nantinya bahwa perempuan itu harus bisa juga untuk turun andil ini Bu, selain dari katakanlah tadi harus membentuk satu formula untuk bisa menggait atau seperti apa Anda melihatnya selaku kalau dari internal, dari bacalek-bacaleknya sendiri mungkin ya tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya mempersiap. Ya saya sudah diajukan, ya mau tidak mau nama saya ada di situ, tidak hanya seperti itu, tapi juga harus membuat kapasitasnya lebih meningkat. Misalnya saja lebih banyak membaca, lebih banyak melihat situasi-situasi di lapangan sebenarnya masyarakat ini butuhnya apa, seperti itu. Jadi memang betul-betul terjun secara serius untuk menjadi calon anggota legislatif yang nantinya mudah-mudahan bisa terpilih untuk menjadi anggota legislatif yang akan mewakili masyarakat gitu. Jadi dari internal juga harus meningkatkan kapasitas dirinya gitu. Kemudian dari partai politik juga seperti yang saya sampaikan tadi harus lebih banyak memberikan peluang gitu kepada calon-calon perempuan dan harus lebih banyak mungkin pelatihannya gitu. Pelatihannya dalam hal pemahaman apa saja sih tugas anggota dewan nantinya, seperti apa sih pekerjaannya, apa sih yang harus dilakukan setelah terpilih, mungkin hal-hal seperti itu ya. Mungkin itu bisa mengalir nanti, ada sebagian yang bilang seperti itu ya. Tapi harus dipersiapkan terlebih dahulu ya Bu, untuk secara internnya dulu ya. Karena kan mau tidak mau harus kita sadari ini hal baru juga bagi perempuan. Makanya tadi sempat saya singgung, kalau laki-laki ini kan sudah memang jauh-jauh hari sudah sering berkecimpung di dunia sering politik. Ngobrol lah katakan ke banyak orang ya. Sering berdiskusi. Benar. Kadang pun di warung yang didiskusikan juga terkait dengan ranah-ranah politik. Jarang berdebat. Jarang ibu-ibu belanja di warung yang didiskusikan soal politik ya, jarang ya. Tapi soal harga juga Bu ini. Iya, harga cabai. Iya, betul. Itu kan lebih spesifik terkait dengan kebutuhan ibu-ibunya gitu kan. Jadi memang yang lebih banyak bersinggungan dengan ranah politik itu biasa kan bapak-bapak, meskipun hanya mungkin ngobrol di warung kopi seperti itu, pasti tetap menyinggung ranah politik gitu. Ibu-ibu jarang, dia lebih banyak mungkin kok cerita sama temennya, apa sih yang dicurhatkan, curhatnya itu lebih mungkin soal anak, rumah tangga seperti itu. Makanya mungkin pendidikan politiknya itu mereka harus
lebih ekstra diperbanyak untuk didapat gitu. Pendidikan politik itu harus Bisa. ekstra lebih banyak didapatkan. Iya. Apakah itu dibentuk nantinya kalau tadi kita berbicara sebelum juga harus ya Bu untuk Iya. mendapatkan pendidikan tersebut. Apakah kalau yang berasal dari Bacalek Perempuan ini yang dibawahi oleh politik partai politik. ini apakah juga perlu untuk mendapatkan pendidikan politik yang lebih? Iya, saya rasa perlu. Makanya seperti yang saya singgung tadi, kalau laki-laki itu udah biasa gitu bicara tentang politik. Kalau perempuan ini jarang gitu. Jadi mau tidak mau memang harus ada perlakuan spesial terhadap perempuan gitu. Jadi bisa dari perempuannya sendiri harus lebih banyak membaca atau mempelajari tentang politik, baik itu regulasinya, baik itu apa sih pekerjaannya, baik itu apa yang dilakukan setelah terpilih dan lain sebagainya. Kebijakan apa nanti yang harus untuk diungkapkan. Seperti apa sih cara memperjuangkan aspirasi pemilih, seperti itu juga harus. Kemudian juga difasilitasi dan didukung oleh partai politik yang menjadi rumahnya Bacalek ini ya, juga didukung. Jadi pendidikan untuk perempuan ya memang seperti saya bilang tadi harus lebih ekstra diberikan. Memang perempuannya harus lebih spesial gitu karena ini hal yang baru mungkin ya, atau bukan hal yang biasa. Gitu. Ada di ranahnya perempuan gitu. Kalau kita kaitkan terhadap di Kota Medan sendiri, Bacalek perempuannya sendiri sudah benar-benar memiliki paham tentang politik educations yang mendaftar atau seperti apa ini Ibu melihatnya? Kalau ini mungkin kembali ke ranahnya partai yang bisa menjawab ya. Mungkin secara general description lah Ibu Karena kan lihatnya. yang kami lihat dari partai bacalek-bacalek yang diajukan ini ya kami kan tidak mengenal secara langsung. Kita bisa menilai kan kalau mengenal secara langsung. Kalau Tapi kan Anda juga bisa menilai dong dari iya, terkait persyaratan yang telah diberikan, dokumen-dokumen yang masuk. Kalau seperti administrasi yang saya sampaikan tadi, ada tidak yang sarjana? Ada tidak yang S2? Ada. Yang berpengalaman? Yang berpengalaman sebagai caleg gitu, atau yang sudah terpilih? Sudah terpilih dan ada kembali juga lagi. gitu, incumbent gitu kan? Ya tetap ada gitu. Tapi itu tadi kan jumlahnya tidak dominan gitu. Jadi kalau ditanya di saya sebagai penyelenggara ya saya tidak bisa menjawab ya, karena yang mengetahui kapasitas dan kualitas SDM dari Bacalek yang diusung ini pasti dari calegnya sendiri dan dari partai politik yang mengusung gitu. Ya nanti inilah kesempatan pada saat kampanye ditunjukkan kualitasnya seperti apa. Jadi tidak hanya mungkin mohon maaf sebatas memenuhi kuota, tapi juga harus juga SDM-nya yang ditingkatkan seperti itu. Jadi nanti kesempatannya pasca penetapan di 4 November ya, kalau tidak salah itu penetapan anggota legislatif, calon anggota legislatif, mungkin pasca itu nanti kan ada tahapan kampanye, mungkin itu di situ nanti baru kita mengetahui calon-calon perempuan ini betul-betul punya kapasitas atau tidak gitu, bisa dipercaya atau tidak seperti itu. Makanya mungkin yang sudah namanya dimasukkan saat ini mungkin mulailah berbenah gitu kan. Jadi nama saya, misalnya saya sudah diajukan nih, saya mulai berbenah, saya meningkatkan kualitas saya mungkin sudah tahu nih isu apa yang ingin saya bawa gitu. Saya juga mungkin sudah memperdalam seperti mewakili apa suara-suara wanita di luar. Di mana sih segmen yang harus saya dekati, di mana mungkin itu tadi ya. Karena saya satu sisi saya penyelenggara meskipun saya perempuan gitu. Jadi seperti tadi ya lebih paham, mungkin lebih tahu, lebih detail itu partai politik yang mengusung gitu. Dan nanti masyarakat yang menilai. Sebagai voter akhirnya. Iya, betul. Baik Ibu, nah kalau ini seandainya keterwakilan perempuan sebagai Bacalek ini pasti ada yang dinamakan berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan juga berlatar belakangkan pendidikan hingga pekerjaan yang berbeda-beda. Kalau kita melihat bahwa adanya tadi incumbent, apakah nantinya yang incumbent ini juga akan mendongkrak keterwakilan perempuan sebagai Bacalek ini di parlemen nantinya? Anda lihat? Mungkin kalau mendongkrak secara signifikan itu tadi perlu ada penelitian lebih lanjut gitu ya. Banyak sekarang masih ada keraguan terhadap calon-calon caleg perempuan atau perempuan yang duduk di parlemen, mungkin karena itu tadi masih ada anggapan bahwasannya
masih terlalu sedikit mungkin isu-isu yang bisa diangkat terkait dengan adanya perempuan di parlemen seperti itu. Jadi harapannya sih pasti kalau dari saya ditanya ya pasti harapannya ya bagus-bagus ya, yang bagus-bagus, yang baik-baik gitu. Jadi kalau ada incumbent mereka bisa jadi contoh Motivasi. untuk bacalek-bacalek yang lain mungkin ternyata mereka juga mampu menjalankan 5 tahun juga amanah dan lain sebagainya. Mungkin sisi positifnya pasti ada. Bisa jadi pendongkrak, bisa jadi, saya bilang gitu. Tapi kalau pasti enggak, itu tidak bisa lagi saya jawab ya kan, karena itu perlu ada penelitian lebih lanjut dan mungkin ranahnya bukan di kami penyelenggara gitu kan, lebih mungkin pengamat politik atau masyarakatnya langsung yang bisa lebih detail menjawab terkait hal tersebut. Oke, Ibu, sebelum kita untuk commercial break, saya juga ingin bertanya-tanya sekali, mungkin terkait yang incumbent, mungkin pada saat periode ini dia masih menjabat, lanjut nanti ada tahapan pemilu, juga dia untuk turut serta dalam hal tersebut. Namun dalam kedua tersebut, dia di ujungnya dalam finalisasinya ini, dia tidak memenangkan pemilu ataupun kontestasi akbar tersebut. Itu seperti apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah pengaruh dari masyarakat yang sudah paham bahwa atas kinerjanya, atau seperti apa Anda melihatnya? Itu sebenarnya tidak hanya caleg perempuan ya, caleg laki-laki juga termasuk ya, caleg secara keseluruhan. Kenapa sih bisa nggak terpilih? Banyak faktor. Bisa jadi karena mungkin kinerja 5 tahun ini mungkin kurang memuaskan dari yang diwakilkan, pemilih yang diwakilkan. Atau bisa jadi mungkin pemilihnya mungkin udah klien hati bisa jadi ya kan. Jadi banyak faktor itu. Jadi tidak hanya kenapa perempuan tidak terpilih lagi, kenapa laki-laki juga ada gitu sebenarnya. Jadi secara keseluruhannya baik laki-laki dan perempuan bisa nggak incumbent tidak terpilih lagi? Bisa, pasti bisa karena banyak faktor. Berarti itu tidak hanya berlaku untuk yang incumbent perempuan, Iya, tapi juga betul. berlaku pada incumbent yang pria, di mana notabene ini adalah voternya adalah masyarakat Iya. untuk menilai atas kinerja 5 tahun yang telah dilakukan, dan nanti kedepannya seperti apa, mereka lah yang memilih ya Bu. Iya. Sesaat lagi pemirsa, kami akan hadirkan perbincangan yang masih menarik lagi terkait keterwakilan perempuan sebagai bacalek, tentu saja bersama Ibu Nana. Ya, pemirsa, masih bersama kami dalam program yang sangat keren sekali terkait dengan keterwakilan perempuan sebagai bacalek. Nah, pastinya juga Anda bertanya-tanya bahwa keterwakilan perempuan sebagai bacalek ini mungkin dasarnya adalah partai politik yang menjadi wadah mereka untuk bisa nantinya duduk di parlemen. Kalau terkait tentang kuota bacalek perempuan ini, apakah ada perbedaan dengan kuota-kuota untuk kaum pria yang siogianya mendominasi pada setiap bangku parlemen ini? Seperti apa Anda melihatnya, Bu? Iya, mungkin kenapa sih harus ada 30% gitu Iya. mungkin ya ceritanya. Kenapa tidak ada bagi pria juga 30% Kalau gitu. kita lihat 70% dan 30% itu kan interval yang sangat jauh sekali, Iya, Bu. ini kan minimal Minimal. 30%. Nah, itu dia. Jadi kalau bisa nggak 100% perempuan? Bisa, kalau kenapa enggak gitu ya kan. Jadi ini kan minimal. Kenapa harus ada regulasi untuk perempuan, tidak ada regulasi untuk laki-laki? Karena itu tadi kembali lagi kita ini kan sebenarnya menuntut keadilan. Selama ini kita melihat kan di ranah politik dan publik itu yang lebih dominan itu laki-laki. Makanya perlu ada pendorong-pendorong untuk supaya mungkin keterwakilan untuk perempuan ini bisa lebih meningkat. Makanya lah dibuat affirmative action atau ada
adanya regulasi Kebijakan. sementara untuk bisa meningkatkan kapasitas atau keterwakilan perempuan di ranah publik dan politik ini gitu. Jadi bukan karena ingin membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan ya, kembali lagi, tapi karena memang yang dibutuhkan saat ini perlu dorongan lebih ekstra itu adalah perempuan gitu. Kemudian kenapa mungkin keterwakilan perempuan untuk bacalek ini lebih digaung-gaungkan gitu ya, atau lebih isunya Difenomenalkan ya sekali. difenomenalkan atau isunya diangkat itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, sampai detik ini setiap pemilu itu belum terlalu signifikan keterwakilan perempuan itu yang kita dapatkan dari setiap pemilu ke pemilu seperti itu. Termasuk juga di Kota Medan. Untuk saat ini keterkaitannya dengan keterwakilan perempuan dengan contohnya aja dengan bacalek yang ada di Kota Medan misalnya gitu. Dari 50 kursi yang diperebutkan itu setiap partai politik kan diperkenankan untuk mengajukan 100% untuk keterwakilan bacaleknya gitu di masing-masing dapil. Jadi misalnya kita ada 18 partai politik, berarti dari 18 partai politik ini diperbolehkan mengajukan 50 bacalek juga untuk pemilu tahun 2024 untuk mendukung affirmative action terhadap keterwakilan perempuan sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 246, 245 dan 246 itu memang diwajibkan harus ada keterwakilan perempuan. Kemudian setiap 3 calon anggota yang diwakilkan itu harus ada 1 perempuannya. Jadi misalnya saja di dapil 1 itu untuk Kota Medan kan ada 7 kursi yang diperebutkan. Jadi 7 kursi itu 1, 2, 3 itu harus ada perempuannya, 4, 5, 6 harus ada perempuannya. Kemudian misalnya di dapil 2 Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan itu ada 9 kursi juga seperti itu hitungannya, 1, 2, 3 harus ada perempuan, 4, 5, 6 harus ada 1 perempuan minimalnya. Kalau semuanya perempuan boleh nggak Bu? Boleh saja. Itu kan sebagai voter akhirnya adalah pemilih Jadi masyarakat ya Bu? jangan kita cerita bahwasannya 30% nih cuma jatahnya perempuan, 70% lagi laki-laki, enggak seperti itu. Berarti bisa dikatakan 30% itu hanya sebatas undang-undangnya saja, namun minimalnya saja, namun terapannya nanti untuk di lapangan boleh biarlah lebih. Masyarakat yang memilih ya Bu. Boleh lebih. Silahkan boleh dilebihkan. Kenapa ada regulasinya? Yaitu tadi saya bilang karena memang perempuan ini sekarang yang perlu motivasi lebih besar untuk diusung dan perlu juga regulasi yang lebih akurat untuk bisa memasukkan mereka ke ranah-ranah publik dan ranah-ranah politik seperti itu. Baik. Jadi boleh nggak setiap partai politik lebih dari 30% mengajukan bacaleknya? Boleh saja. 50% boleh juga. Ini kan hanya batas minimal gitu. Nah, nanti kalau tidak ada ini yang menduduki dari batas minimal itu untuk perempuannya, nanti pasti dominasinya adalah kembali ke pria lagi ya Bu? Iya, kalau itu kan tidak diatur. Yang diatur ini kan pada saat pengajuan. Setuju. Pengajuan harus ada batas 30%. Nanti kalau ternyata yang terpilih 50% semua laki-laki itu sah atau tidak? Ya sah-sah saja gitu. Karena tidak ada juga regulasi yang mengatur hal tersebut. Regulasi hanya mengatur sampai pengajuan bakal calon. Syarat administratifnya 30% tadi harus ada keterwakilan dari perempuan. Pasca dari itu tidak ada perempuannya gimana nih? Apakah batal nih suara sahnya? Ya enggak gitu. Tetap harus maju ke depan karena regulasinya tidak lagi mengatur soal itu. Jadi yang difasilitasi perempuannya ini hanya sampai pengajuan. Pasca berikutnya seperti tadi sempat saya singgung, inilah bentuk perjuangan perempuan yang harus lebih ekstra kan, harus pada saat kampanye tidak hanya dibilang nggak money politik ini, ya nggak money politik pun kalau kita saat melakukan pertemuan kan harus ada snacknya, ada kuenya, 50 orang snacknya udah berapa, itu kan juga hitung-hitungan modalnya berarti, kemudian waktunya, relasinya, visi misinya juga ya pasti untuk kita tanyakan nantinya. Baik Ibu, menarik sekali untuk hal ini. Tentunya saja saya yang
mewakili juga pria nanti juga bisa mengatakan bahwa kita wajib untuk bisa mendorong perempuan agar bisa masuk ke dalam parlemen ini, yang artinya tidak hanya nanti perempuan ini tidak memihak kepada perempuan tapi bisa memihak kepada seluruh gender ya Bu. Baik sekali. Nah Ibu, kalau kita kaitkan terhadap verifikasi yang sedang berlangsung ini, apakah nanti di dalam tahapan verifikasi ini ada hal-hal yang mungkin saja menggagalkan, kalau saya bilang bisa gitu, administrasi yang sedang dilakukan dari satu bacalek? Iya, dalam verifikasi administrasi ini kan ada dua hal yang kami teliti gitu. Yang pertama adalah kebenaran dari administrasi yang diajukan. Tadi kan ada beberapa syarat, mulai dari usia, KTP elektronik, kemudian tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Itu kan kita teliti sesuai tidak benar tidak yang diajukan. Kalau seandainya tidak benar, nanti kan pasca penelitian administrasi ini dari tanggal 15 tadi seperti yang Mas Yas sampaikan sampai tanggal 23, itu nanti di tanggal 24 kan kita umumkan yang mana sih yang memenuhi syarat, yang mana sih yang harus diperbaiki. Kemudian di tanggal 26 sampai tanggal 9 Juni itu nanti kan masa perbaikan. Jadi syarat-syarat yang sudah diteliti, kita teliti saat ini, kalau ada yang kurang, ada yang tidak sesuai, ada yang tidak benar, itu dilengkapi kembali. Kita beri waktu untuk melengkapi mulai tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli. Kemudian nanti baru diteliti kembali, kemudian baru nanti ditetapkan di tanggal 4 November. Jadi durasinya nih masih panjang gitu kan, masih lama. Kemudian pasca selain administrasi kita juga melihat kegandaan. Ada tidak yang ganda? Mungkin yang sempat heboh kemarin ada artis tuh yang ganda daftar juga di partai A dan juga daftar itu tidak diperbolehkan ya Bu? Masa penelitiannya saat ini tidak diperbolehkan itu. Itulah namanya di masa verifikasi inilah yang kita teliti dua hal tersebut. Kebenaran dari administrasi, kemudian kegandaan. Ada tidak kasusnya seperti itu untuk Kota Medan sampai hari ini alhamdulillah nggak ada ya. Karena kita kan ini masih berproses ya sampai tanggal 23 nantinya. Administrasi ada yang kurang, ada. Nanti kan juga kita beri peluang sesuai dengan PKPU 10 tahun 2023, itu juga diberi ruang bagi bacalek yang masih administrasinya kurang lengkap untuk melengkapi kembali seperti itu. Jadi masih ada waktu. Masih ada waktu untuk hal prasanggah katakanlah Ibu. Baik, untuk kasus-kasus yang mungkin saja dalam verifikasi ini yang mungkin jadi temuan Ibu apa-apa saja di luar dari kegandaan seperti kayak tadi public figure yang ada di dalam dua partai. Kalau di KPU Medan sendiri apa yang ditemukan? Mungkin kita masih tahap penelitian sampai saat ini secara administrasi yang mungkin lebih detail terkait mungkin apa ijazah seperti itu, melihat ijazahnya, kemudian lihat surat pernahkah dihukum 5 tahun seperti itu yang kita teliti dan perlu dalam waktu dekat ini perlu juga mungkin melibatkan pihak-pihak yang berwenang. Misalnya kok ijazah itu kan ke dinas pendidikan seperti itu mungkin yang perlu diteliti lebih lanjut. Berarti kalau sudah memiliki memang verifikator yang handal-handal ya Bu untuk hal ini ya? Iya harus kan, kalau misalnya kita sembarangan kita langsung bilang nih oh ini bukan ijazah asli. Manual kita kan checking atau sistem checking Bu? Kita semuanya kan pakai Silon ya? Aplikasi Silon. Jadi dari situ kita teliti ini sudah sesuai belum. Nanti kalau misalnya kayak ijazah misalnya ini ya, yang mengetahui ini ijazah asli, ijazahnya resmi atau tidak kan dinas pendidikan. Kami kan tidak punya kapasitas gitu. Akan hal itu. Jadi makanya kita juga melibatkan dinas pendidikan, termasuk juga dengan pengadilan. Jadi melihat surat keterangan dari pengadilan itu yang belum dihukum 5 tahun itu sesuai atau tidak seperti itu. Jadi yang kita libatkan untuk verifikasi banyak pihak seperti yang disampaikan tadi yang punya kapasitasnya. Ada tidak kasus yang terlalu ekstrim seperti kasus public figure sampai hari ini alhamdulillah belum ada di Kota Medan gitu. Jadi masih melihat administrasinya, sebatas melihat administrasi ini sudah memenuhi atau tidak seperti itu. Kalau ditanya ada tidak yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan, inilah lagi masa penelitiannya. Masih penelitian. Jadi belum bisa kami sampaikan apakah berapa persen yang memenuhi syarat, berapa itu belum. Nanti mungkin di tanggal 24, bersabarlah. Bakalan untuk mengetahui case-case apa yang sebenarnya telah berlangsung dan nanti akan diumumkan juga ya Bu ya? Iya, tanggal 24 kita umumkan hasil verifikasi ini.
kita umumkan untuk nanti kalau memang ada bacalek yang tidak memenuhi syarat atau administrasinya belum lengkap, itu masih bisa melengkapi seperti itu. Wow, menarik sekali. Ibu, kalau kita nanti kita lihat nanti dalam kontestasi pemilu ini akan hadir wanita-wanita hebat, bisa dikatakan seperti itu ya. Apakah di saat ini hadirnya kaum milenial menjadi partisipan perempuan dalam kontestasi ini sudah ada di KPU Medan? Kalau sampai hari ini kita belum lihat, maksudnya bacalek Bacaleknya, milenial, ya. sampai hari ini sih belum kita Usia berapa yang hadir, Bu? kelihatan ya. Usia 30 tahun ke atas masih. Kalau milenial ini kan masih 20-an ya. Kecuali pemuda. Kalau pemuda itu masih 40 masih pemuda ya. Kalau milenial iya. Kalau misalnya yang dikatakan milenial ini kan 23, 22 dari 17 ke 23 lah seperti itu. Sampai hari ini sih belum kelihatan ada bacalek perempuan yang usia seperti itu. Kita tidak tahu karena seluruh berkas kan belum kita verifikasi. Jadi mungkin nanti di akhir di tanggal 23 setelah final seluruhnya baru kita mengetahui ada atau tidak caleg milenial dari kaum perempuan seperti itu. Kalau di di pusat itu banyak ya. Banyak sekali, iya. Terlebih yang public figure yang Iya. telah memiliki nama juga turut andil. Iya, Mungkin di betul, KPU betul. Medan nanti akan ada ya Bu Iya, hal-hal yang baik juga. mudah-mudahan ada. Cuma saat ini kita lagi verifikasi. Verifikasi. Kita lihat nanti pemirsa di tanggal 24 Juni ya Bu, Iya, dan akan setelahnya. diumumkan. Baik Ibu, mengingat juga waktu kita minim sekali, saya ingin dapat melihat langsung ataupun mendengar langsung suara dari Ibu Nana selaku Komisioner KPU Medan ini untuk katakanlah mendeskripsikan ajakan keterwakilan perempuan sebagai bacalek ini untuk bisa nanti mensukseskan pemilu kontestasi kita ini supaya berjalan sukses, penuh hikmat dan dapat dipercayai oleh seluruh gender bahwa perempuan ini bisa mewakili suara-suara yang ada. Iya. Jadi keterwakilan perempuan ini tidak hanya bicara soal gender, tapi juga lebih ke ranah keadilannya. Keadilan dalam hal apa saja? Iya, nih? dari ranah keadilannya. Karena selama ini porsi yang lebih dominan di ranah publik dan ranah politik itu kan laki-laki. Jadi tidak ada salahnya perempuan juga terlibat dan berpartisipasi gitu, supaya lebih adil gitu. Jadi jangan melihat, oh ini bicaranya soal perempuan, kok perempuan-perempuan aja yang diusung, kenapa nggak laki-laki? Karena kan kami laki-laki padahal lebih memiliki kapasitas atau kemampuan yang lebih ekstra, lebih bagus dan lain sebagainya. Ini bukan bicara itunya, tapi bicara tentang keadilannya, bahwa di pesta demokrasi itu idealnya supaya itu berlangsung dengan sempurna, tidak hanya ada laki-lakinya tapi juga harus ada perempuannya. Jadi semua harus terlibat, tidak hanya sebagai pemilih, karena saat ini kan dominan perempuan itu masih sebagai pemilih. Benar ya. sekali. Tapi juga sebagai yang terpilih gitu. Jadi makanya mungkin perlu ada kerjasama banyak pihak, baik itu dari bacaleknya sendiri yang akan ditetapkan menjadi caleg nantinya, kemudian dari partai politik, dari stakeholder, dari seluruh lapisan masyarakat yang nantinya sebagai penentu untuk mungkin bisa mewujudkan rasa keadilan di ranah politik ini. Finalisasinya akan dengan ada lebih memperbanyak mungkin keterwakilan perempuan di parlemen nantinya yang akan duduk. Jadi ini ceritanya tidak hanya perempuan dan laki-laki ya, tapi kita melihat kembali lagi kesetaraan kita keadilan kesetaraan keadilannya saja. Baik, gitu. sebelum menutup ini saya satu pertanyaannya. Ibu setujukah kita terapkan hari ini dan nantinya gender equality politik? Selaku KPU Kota Medan. Agak berat ini ya. Kalau sudah bicara gender ya. Karena kami ini kan penyiap pelaksana teknis gitu. Tidak bisa bicara terlalu detail tentang regulasi yang lain gitu. Tapi penyiap teknisnya seperti apa. Kalau memang teknisnya sudah mengatur seperti itu, regulasinya mengatur seperti itu, ya kami menjalankan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Nana yang telah hadir bersama kami dalam 1 jam membuka perspektif kita terkait tema menarik sekali, keterwakilan perempuan sebagai bacalek. Semoga hadirnya Ibu Nana ini membuka perspektif dan menambah wawasan hingga pengetahuan luas kita terhadap kontestasi pemilu 2024 yang siogianya akan berlangsung nanti 14 Februari 2024.
Terutama saya ucapkan terima kasih Bu atas kehadirannya dan juga Sama-sama. membagi informasi kepada saya utamanya dan juga masyarakat luas. Pemirsa, kita akan hadirkan lagi episode-episode yang menarik dalam Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas, tentunya bersama saya Maulana Nasution. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kerjasama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.